video kali ini Mama Ata mau buat kolak biji salak. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan 500 gram ubi. Kalau di Medan ini namanya ubi orange, boleh pakai ubi warna apa aja. Kalau nggak ada timbangan, ini satu buah ubi sebesar 1 jengkal. Lalu kupas dan cuci bersih. Setelah kulit ubi selesai dikupas dan dicuci bersih, potong-potong kecil seperti ini supaya ubinya lebih cepat lembut ketika dikukus. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan ubi yang telah dipotong. Kemudian ini dikukus sekitar 15 menit atau sampai ubinya lembut. Setelah sekitar 15 menit dikukus, buka tutup kukusan. Lalu tes potong ubi, jika sudah lembut seperti ini tandanya ubinya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan ubi dari kukusan. Dalam keadaan masih panas, haluskan ubi. Untuk menghaluskannya, saya gunakan Rafael Chopper dari Gastrolin Indonesia. Setelah dichopper, ini ubinya udah halus. Pindahkan ubi yang telah dihaluskan ke wadah lain. Kalau nggak ada chopper, menghaluskan ubinya boleh pakai ulekan. Jadi ulekannya dilapisi plastik supaya ubinya nggak pedes. Nah, ini ubinya udah selesai dihaluskan semua. Masukkan 100 gram tepung tapioka atau setara dengan 10 sendok makan cembung. 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata atau boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan. Uleni hingga adonannya kalis dan bisa dibentuk. Setelah adonan mulai tercampur rata, ini saya lanjut uleni menggunakan tangan. Jika dirasa adonannya masih terlalu lembek, boleh tambahkan sedikit tepung, disebabkan karena kandungan air di dalam setiap ubi itu berbeda. Nah, ini adonannya udah kali, saya nggak ada menambahkan air ataupun tepung. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu pulung membentuk bulatan. Selain dibentuk bulat, boleh juga dibentuk lonjong, jadi untuk bentuknya sesuai selera. Nah, seperti ini, lakukan hingga seluruh adonan selesai dibulatkan. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, ini siap untuk direbus. Nyalakan api sedang, lalu didihkan 1 liter air di dalam panci. Setelah airnya mendidih, masukkan bola-bola ubi. Kemudian ini dimasak sampai ubinya mengapung semua. Setelah bola-bola ubi mengapung semua, tes potong ubi. Setelah lembut seperti ini, tandanya bola-bola ubinya udah mateng, lalu matikan api kompornya. Saring bola-bola ubi agar terpisah dari airnya. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan panci, masukkan 600 ml air putih. Lalu masukkan 200 gram gula merah. Ini gula merahnya udah saya potong kecil-kecil supaya lebih cepat larut. Setengah sendok teh garam. 2 lembar daun pandan. Nyalakan api sedang, lalu ini dimasak sampai airnya mendidih dan gulanya larut. Setelah airnya mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya. Lalu saring larutan gula merah agar terpisah dari ampasnya. Siapkan 20 gram tepung tapioka, lalu larutkan dengan 50 ml air putih. Nah, ini tepungnya udah larut dan tercampur rata. Lalu ini dimasukkan ke dalam air gula merah. Masukkan sedikit demi sedikit agar nggak menggumpal sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dimasak. Nyalakan api sedang, lalu ini dimasak hingga mendidih dan mengental, sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih, mengental dan meletup-letup seperti ini, tandanya udah mateng, jadi dia warnanya akan lebih menghitam dan lebih mengkilap. Kemudian masukkan bola-bola ubi yang telah disisihkan sebelumnya. Kemudian ini lanjut dimasak sebentar lagi hingga airnya mendidih kembali dan meletup-letup. Setelah mendidih kembali dan meletup-letup seperti ini, tandanya biji salaknya udah matang, lalu matikan api kompornya dan ini siap untuk disajikan. Siapkan panci, masukkan 300 ml santan kental. Lalu masukkan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan,
Nyalakan api sedang. Lalu ini dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk agar nggak pecah santan. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, santannya udah mateng, lalu matikan api kompornya dan ini siap untuk digunakan. Sajikan biji salak dengan kuah santan. Ini dia, kolak biji salaknya udah jadi, hasilnya cantik banget, warnanya juga bagus. Sekarang saya mau cobain. Biji salak ini beda dengan bubur candil. Kalau biji salak berasal dari Betawi dan kalau bubur candil dari daerah Jawa ya. Bismillah. Ini enak banget ya, mantep. Bola-bola ubinya ini lembut banget dan rasanya manis. Dikasih kuah santan, ini rasanya makin gurih ya.